Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saat ini saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai bisnis model kanvas dan apa saja poin yang menyusunnya. Namun, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, ada baiknya saya menjelaskan sedikit mengenai tempat saya bekerja. Karena nantinya saya akan mengkorelasikan poin-poin tersebut dengan tempat saya bekerja. Tempat saya bekerja bernama PT Sentana Adidaya Pratama atau biasa disingkat PT SADP, didirikan pada tahun 1999 dan bergerak di bidang agribisnis dengan komoditi produk utamanya berupa pupuk kimia non-subsidi. PT SADP sendiri memiliki pabrik untuk memproduksi pupuknya sendiri yang diberikan merek Mahkota Fertilizer atau pupuk Mahkota. BMC atau Business Model Canvas secara umum terbagi menjadi dua, yaitu front stage dan back stage. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari front stage terlebih dahulu. Poin-poin yang menyusun BMC front stage adalah value proposition. Artinya adalah nilai yang kita berikan sebagai pemilik brand atau merek kepada customer. Dalam hal ini adalah kenyamanan, harga, dan hemat. Seperti yang kita ketahui, isu yang marak di bawah saat ini adalah pengurangan pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun. Hal ini memunculkan banyak masalah seperti petani menjadi tidak memiliki opsi untuk membeli pupuk atau kebutuhannya, padahal pupuk sendiri adalah kebutuhan primer dalam bertani. Permasalahan yang kedua, menyambung permasalahan yang pertama, hal ini menjadi pintu bagi pemain pupuk abal-abal untuk menjual produknya kepada petani yang kekurangan pupuk. Dan poin yang ketiga, masalah yang ketiga yang juga menyambung dari poin masalah kedua adalah ketika petani membeli dan menggunakan produk pupuk abal-abal kepada tanamannya, maka hasil dari tanamannya itu akan sangat turun atau bahkan tidak akan menghasilkan sama sekali. Dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan dari seorang petani yang menurunkan kesejahteraan hidup dari petani tersebut. PT Sentana Adidaya Pratama melalui produk pupuk mahkota hadir untuk memberikan solusi bagi kekurangan jatah pupuk subsidi ini. Bisa dilihat pada tampilan layar Anda bahwa pupuk mahkota memiliki banyak macam jenis pupuk. Hal ini dapat memberikan opsi bagi petani untuk memilih produk mana yang dia inginkan sesuai dengan yang dia butuhkan dan juga dana atau uang yang ada pada si petani saat itu. Poin yang kedua dan yang ketiga adalah harga dan hemat. Petani atau market petani adalah jenis market yang bisa kita katakan menengah ke bawah. Karena itu, permasalahan pricing atau harga itu menjadi sesuatu yang sangat krusial bagi mereka. Apabila suatu produk terlampau mahal dari jangkauan, maka petani tidak akan membeli produk tersebut. Hal inilah yang memberikan pintu bagi pupuk abal-abal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. PT SADP sendiri memberikan solusi bagi hal tersebut dengan memberikan atau memproduksi produk pupuk yang memiliki kualitas yang baik, namun murah. Mengapa bisa murah? Karena PT SADP adalah sebuah perusahaan yang memiliki banyak mitra supplier di luar sana yang dapat memberikan
supply kepada PT SADP dengan harga yang rendah. Karena PT SADP dapat memenuhi kuota dalam satu negara bahkan kepada supplier tersebut. Sehingga bisa dikatakan PT SADP adalah distributor tunggal untuk produk-produk tertentu di Indonesia. Kita sebut saja mungkin yang terkenal adalah MOP Kanada ataupun rock fosfat Peru. Dengan dijadikannya PT SADP sebagai distributor tunggal, tentu saja akan banyak memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Hal ini membuat produk PT SADP atau pupuk mahkota menjadi lebih murah daripada merek-merek pupuk non subsidi lainnya. Tentu saja dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang bagus, dapat kita katakan produk pupuk mahkota membuat petani lebih hemat. Poin selanjutnya, customization. Produk mahkota memberikan opsi-opsi baru atau produk-produk baru terhadap beberapa jenis tanaman yang ada di Indonesia. Kita sebut saja tanaman pangan, tanaman palawija. Contoh dari tanaman pangan dan palawija ini mungkin yang kita kenal adalah padi, jagung, dan kedelai. Di mana pupuk mahkota memiliki produk, yaitu memiliki produk dengan brand dagang Palawijaku yang memang dikhususkan untuk tanaman di kategori ini. Dan kategori yang kedua adalah hortikultura. Hortikultura ini adalah semua jenis tanaman yang biasa kita sebut sayuran dan buah-buahan, di mana Kirana adalah brand dagang yang dikeluarkan oleh PT SADP untuk tanaman kategori tersebut. Untuk channel distribusi yang dilakukan oleh PT SADP adalah indirect, di mana PT SADP memberikan kewenangan kepada yang disebut distributor untuk mendistribusikan barangnya kepada retailer, dan nanti dari retailer baru akan diberikan kepada end user atau petani. Informasi yang diberikan oleh PT SADP mengenai produk pupuk mahkota itu terjadi secara online maupun offline, di mana online melalui web dan offline melalui penyuluhan langsung di lapangan atau lahan. PT SADP sendiri selalu membantu end user atau petani untuk melakukan evaluasi value proposition yang ditawarkan oleh produk mahkota. Sampai saat ini, cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk menemui end user. Nanti di lapangan itu akan terjadi penjelasan-penjelasan ataupun diskusi dan debat mengenai produk mahkota itu sendiri. Purchasing yang dilakukan oleh distributor terhadap PT SADP adalah dengan cara mengambil barang langsung ke pabrik. Sehingga baik atau buruknya atau apapun yang terjadi dengan barang tersebut, pihak distributor akan langsung tahu karena langsung mengambil dari pabrik, tidak melalui gudang penyangga dan lain sebagainya. Produk yang habis diambil inilah yang akan langsung disebarkan oleh distributor kepada retailnya dan kemudian ke petani binaan masing-masing. Untuk cara mendelivery value proposition PT SADP kepada customer dilakukan dengan cara turun ke lapangan langsung dan langsung menjelaskan pada pelaku di lapangan, yaitu end user serta kios sekitar. Service after sales yang dilakukan oleh pupuk mahkota terhadap customernya adalah langsung melakukan kunjungan kepada petani binaan yang telah memakai produk pupuk mahkota dan menjadi konsultan langsung dari permasalahan ataupun kendala yang dihadapi di lapangan dari si petani tersebut. Customer segment. Dalam perjalanannya ada dua market
yang ditentukan oleh PT SADP untuk produk pupuk mahkota. Seperti yang kita ketahui, pupuk di sini tuh memiliki market yang luas karena Indonesia ini sebenarnya adalah negara agraris di samping negara maritim. Menurut BPS, Agustus 2022, hampir 30% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Artinya adalah dari 100% penduduk Indonesia, itu ada 30% yang membutuhkan pupuk. Mungkin kalau kita buat dalam bentuk angka, sekitar 40 juta sekian dari 135 juta sekian penduduk Indonesia. Namun, harus kita akui juga bahwa di sisi lain produk pupuk ini kita kategorikan sebagai produk dengan market yang spesifik karena memang pupuk hanya bisa dijual pada mereka-mereka yang bekerja di bidang pertanian dan bidang-bidang yang terkait dengan pertanian. Apabila seseorang bekerja sebagai nelayan, contohnya di bidang maritim begitu, maka tidak mungkin dia akan membeli pupuk. Customer relationship antara PT SADP dengan customer-nya adalah yang pertama secara transaksional. Artinya adalah hubungan jual beli antara perusahaan dengan customer terjadi dalam one shot service. Customer memberikan PO, purchasing order, dan bukti transfer diproses oleh perusahaan dan dikembalikan dalam bentuk delivery order. Delivery order atau DO inilah yang akan menjadi tiket bagi si customer untuk mengambil barang ke perusahaan. Sales and marketing yang ada di SADP bertindak sebagai personal assistance bagi beberapa customer dalam waktu bersamaan. Kemudian kita akan lanjut ke BMC Business beserta poin-poin yang menyusunnya. Key resources, sumber daya kunci dari sebuah perusahaan di bisnis terdiri dari physical, human, intellectual property, dan financial. Saya akan sedikit menjelaskan dari masing-masing poin tersebut. Poin pertama physical, yaitu aset fisik. Di mana aset fisik yang dimiliki oleh PT SADP hingga saat ini kurang lebih adalah fasilitas pabrik, gedung perkantoran, kendaraan-kendaraan angkut seperti loader, dan lain sebagainya, mesin bagging, mesin loading, mixing, dan lain-lain. Perlu saya informasikan bahwa aset-aset yang saya sebutkan tadi itu tidak semuanya murni tercatat sebagai aset PT SADP. Ada juga aset-aset dari persewaan dengan vendor. Beberapa aset tersebut contohnya seperti kendaraan angkut serta mesin bagging. Key resources yang kedua adalah human atau tenaga kerja. Terkait ketenaga kerjaan di PT SADP, sebenarnya ada dua jenis karyawan. Yang pertama adalah karyawan dari perekrutan PT SADP sendiri, sehingga dia nantinya akan berubah dari calon karyawan atau masa probation menjadi karyawan tetap. Dan yang kedua adalah karyawan outsourcing, di mana PT SADP menyewa sebuah vendor outsourcing untuk memberikan atau meminjamkan karyawannya untuk bekerja di PT SADP dan nantinya akan digaji oleh PT SADP namun melalui si vendor ini kepada pekerja-pekerjanya. Poin yang ketiga adalah intellectual property, di mana menyangkut mengenai branding, mengenai hak paten, maupun database customer dan database partnership. Dan dalam hal ini, setiap produk-produk yang dimiliki oleh PT SADP atau produk pupuk mahkota yang beragam jenisnya telah mengantongi hak paten dan juga izin edar yang telah diberikan oleh instansi-instansi pemerintahan terkait.
Poin yang keempat adalah finansial, di mana sumber keuangan yang dimiliki oleh PT SADP didapatkan dari perputaran modal, baik itu dari investor, kreditur, dan lain sebagainya. Selain itu, poin yang kedua adalah dengan adanya kelebihan margin yang didapat dari penjualan dalam setahun, akan bisa digunakan perusahaan untuk menambah kekuatan keuangannya di tahun berikutnya. Dan poin ketiga yang mungkin sedikit lebih unik dari beberapa perusahaan lain adalah bahwa PT SADP ini adalah sebuah anak perusahaan dari Wilmar Group Indonesia. Artinya, selain PT SADP, ada juga anak-anak perusahaan lainnya. Dalam situasi di mana suatu anak perusahaan merugi dan ada anak perusahaan lain yang untung, maka anak perusahaan lain yang untung tersebut akan menutup kerugian anak perusahaan ini. Karena semua lini bisnis itu pasti akan mengalami pasang surut. Sehingga ketika ada satu anak perusahaan di suatu lini bisnis tertentu merugi, akan dibantu, dalam tanda petik, akan disubsidi oleh anak perusahaan yang sedang untung di lini bisnis yang lainnya. Seperti itu. Tipe aktivitas kunci dari PT SADP adalah production atau produksi. Karena PT SADP sendiri ini notabene adalah pabrik, sehingga tipe aktivitas kuncinya tentu saja adalah produksi, di mana produk yang dibuat oleh PT SADP itu adalah pupuk NPK. Memiliki cara penyimpanan dan pengeluaran FIFO, first in first out, sehingga meminimalisir kemungkinan ada barang yang expired. Tipe partnership PT SADP. Yang pertama adalah optimization and economy. Tujuan dari tipe partnership ini adalah mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas dengan memanfaatkan partner dan saling menguntungkan. Artinya adalah suatu perusahaan tidak perlu menggunakan semua resource-nya untuk membangun bisnisnya. Ada yang dinamakan berpartner dengan yang lain. Contoh di sini adalah gudang. Gudang yang dipakai oleh PT SADP untuk menyimpan barang ada dua, yaitu gudang milik sendiri dalam arti aset milik PT SADP dan juga gudang eksternal atau sewa dengan pihak luar. Keuntungannya adalah ketika produksi sedang sepi, perusahaan tidak perlu membayar untuk gudang eksternal karena pada dasarnya gudang itu bukan gudang SADP. Namun, apabila semua gudang yang dimiliki oleh PT SADP adalah murni punya SADP dan ketika produksi sedang sepi atau macet, maka PT SADP akan mengalami kerugian yang tidak akan kembali karena bagaimanapun sekalipun itu hanya gudang tapi pasti akan diperlukan pembersihan, maintenance, dan lain sebagainya. Tetap akan memerlukan biaya. Dan tipe partnership yang kedua adalah buyer-supplier relationship. Di sini PT SADP bisa berperan sebagai buyer dan bisa berperan sebagai supplier, tergantung di fase mana bisnis tersebut sedang dijalankan. Contohnya, PT SADP akan menjadi buyer ketika dia berperan sebagai pembeli kepada supplier dari luar. Artinya ketika PT SADP impor bahan baku, maka dia akan berperan sebagai supplier. Dia akan berperan sebagai buyer. Dan perusahaan yang mengekspor barang yang akan diimpor oleh PT SADP akan berperan sebagai supplier. Sebaliknya, ketika barang tersebut sudah di Indonesia, maka PT SADP akan menjadi supplier bagi bayarnya, di mana bayarnya itu adalah distributor, turun kepada retail, dan turun lagi kepada end user atau petani. Poin berikutnya adalah cost structure. Cost structure atau
pembiayaan dari PT SADP sendiri. Harga produk pupuk mahkota yang diproduksi oleh PT SADP sangat terpengaruh oleh harga bahan baku, karena harga bahan baku seperti yang saya sebutkan tadi adalah dari impor. Sehingga ketika harga bahan baku impor tinggi, maka otomatis produk akan menjadi lebih tinggi. Dan dikarenakan produk yang dihasilkan adalah berasal dari bahan baku impor, maka produk dari PT SADP sangat terpengaruh oleh yang namanya pergerakan kurs, harga yang beredar secara global, serta isu-isu yang terjadi baik nasional maupun global. Karena trading atau bisnis yang dilakukan oleh PT SADP sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekspor impor. Poin berikutnya adalah social impact and environmental benefit. PT SADP memberikan dampak sosial yang positif terhadap warga lokal di sekitaran pabrik. Semenjak dibangunnya pabrik oleh PT SADP, PT SADP telah menyerap sangat banyak warga di sekitar pabrik PT SADP untuk bekerja di dalam pabrik tersebut. Sehingga dengan kehadiran PT SADP dan pabriknya itu memberikan dan membuka lapangan pekerjaan baru dan besar bagi warga lokal dan sekitarnya. Sementara untuk dampak lingkungan, PT SADP juga memberikan banyak respon positif kepada lingkungan di sekitar. Salah satunya adalah dengan seringnya PT SADP untuk melakukan banyak proyek menghidupkan kembali lahan yang telah lama tertidur. Lahan yang tertidur ini maksudnya lahan yang tidak terurus. Mengapa tidak terurus? Biasanya terjadi karena si pemilik lahan ini kekurangan dana untuk mengurus lahannya tersebut. Serta biasanya kesulitanlah untuk mendapatkan produk pupuk yang murah dan berkualitas, karena seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, petani ini sangat terbatas dari sisi modal dan finansial. PT SADP hadir sebagai pemberi solusi dari permasalahan tersebut, di mana dia datang dengan membawakan produk pupuk yang murah namun berkualitas. Dia datang juga sebagai pemberi bantuan dana kepada si pemilik lahan. Dan yang ketiga, PT SADP datang dengan membawa ilmu teknologi pertanian terbaru yang mungkin tidak diketahui oleh si petani sebelumnya. Karena sampai saat ini kebanyakan petani kita di Indonesia berada pada umur 40 tahun ke atas. Memang ada petani-petani muda, namun jumlahnya masih sangat jauh dibandingkan dengan petani-petani yang sudah berumur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga sehat selalu dan salam entrepreneurship.